Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Cici Riani dari program studi Bimbingan Konseling Islam kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun negara berkeadaban. Konsep dasar tentang negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan yang mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Max Weber mendefinisikan negara dengan sebuah masyarakat yang mempunyai monopoli dalam menggunakan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Lanjut, tujuan negara. Negara tuh mempunyai tujuan tertentu, yaitu untuk memperluas kekuasaan, menyelenggarakan ketertiban umum, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum dalam konteks negara Indonesia. Tujuan negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lanjut, unsur-unsur terbentuknya negara yang beradab. Dalam rumusan konvensi Montevideo tahun 1933 disebutkan bahwa suatu negara harus memiliki 3 unsur penting, yaitu rakyat-rakyat adalah sekelumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Wilayah-wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama dirikan sebagai negara. Lanjut, bentuk-bentuk negara. Yang pertama, negara kesatuan, yaitu bentuk suatu negara yang merdekakan, berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan ini terbagi 2 sistem pemerintahan, sentral dan otonomi. Hubungan negara dan warga negara. Hubungan negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Lanjut, yang terakhir, hubungan Islam dan negara. Hubungan yaitu dibagi menjadi 3. Pertama, paradigma integralistik, hampir sama persis dengan pandangan negara teokrasi Islam. Yang kedua, paradigma simbiotik. Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara berada pada posisi saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Dalam hal ini, agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya. Yang terakhir, yang ketiga, paradigma sekularilistik. Paradigma ini beranggapan bahwa terjadi pemisahan yang jelas antara agama dan negara. Agama dan negara merupakan 2 bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki gerapan masing-masing sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain. Melakukan intervensi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.